didukung oleh. Iya, kita lanjutkan obrolan pagi kita. Saya akan menyapa dulu tamu kita, Pak Joko Santoso yang tadi sempat terputus. Maaf ya Pak ya, karena kesalahan teknis. Pak Joko, ini sebenarnya seberapa penting sih peringkat-peringkat dunia, peringkat-peringkat yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia mengenai universitas di Indonesia, dan ini kan angkanya menurun. Seberapa penting itu dianggap oleh Dikti? Begini, kalau pertanyaannya seberapa penting, itu memang kita menganggap sebagai salah satu parameter yang kita perhatikan. Tetapi kita juga harus mencatat bahwasanya pembangunan perguruan tinggi di Indonesia ini itu mempunyai arah yang lebih luas ketimbang hanya memperhatikan ranking tadi. Jadi kalau program kita sampai dengan 2014 itu ada 5 hal. Yang pertama kali adalah bagaimana ketersediaan pendidikan tinggi untuk mendidik anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana keterjangkauannya. Yang ketiga, bagaimana kualitas dan mutunya. Yang keempat, kesetaraan dari setiap anak didik di dalam usia pendidikan tinggi untuk bisa terdidik di perguruan tinggi. Dan yang kelima ini adalah bagaimana relevansi dari pendidikan tinggi itu. Jadi ini 5 hal yang menjadi perhatian kita. Tentunya tadi peringkat itu juga kita perhatikan terus, sehingga struktur perguruan tinggi di Indonesia itu yang pertama adalah ada yang sudah sesuai dengan standar, ada yang di atas standar yang kita miliki. Itu seperti tadi yang disebutkan semua tadi, ada Universitas Indonesia, ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas Gajah Mada dan seterusnya ya. Tapi di sisi lain kita juga mempunyai perguruan tinggi yang di bawah yang harus kita angkat sampai dengan standar. Tapi harus dicatat bahwasanya secara keseluruhan kita memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam Global Competitive Index atau daya saing Indonesia sendiri di luar, di mana kita naik peringkatnya dari tadi ditunjukkan juga 54 ke 44. Ini kenaikan yang sangat luar biasa ya. Sementara pekerjaan rumah kita, kalau kita lihat dari sisi angka partisipasi kasar, kawan-kawan kita di negara tetangga kita itu semua sudah di atas 40%. Tapi kita itu masih 20%. Sekitar 20% begitu ya. Ini harus kita tingkatkan terus. Kita jangan lihat Korea, itu sudah sekitar 90%. Nah, inilah pekerjaan rumah kita. Selain tadi, kita juga mempunyai sesuatu yang hal penting untuk tetap bisa mengibarkan bendera kita dari perguruan tinggi utama kita tadi. Itu posisi yang perlu kita pahami bersama dulu. Iya, sebagai pekerjaan rumah. Mungkin sederhananya saja kalau Anda melihat alasan utama melorotnya, paling tidak bisa dikatakan gitu, mungkin bukan menurun tapi melorotnya lah paling tidak peringkat universitas kita dibandingkan luar, ini penyebab utamanya apa? Apakah kita yang tidak perform atau apa? Tidak. Jadi begini, kalau kita lihat tadi Pak Gumilar di awal sudah menyampaikan perguruan tinggi yang disurvei yang masuk di dalam akses dia itu semakin besar. Yang tadinya tidak tersurvei sekarang tersurvei. Oleh karena itu kita menghadapi suatu target yang bergerak itu gitu loh. Jadi kalau keluar di dalam itu lomba menembak itu, ini targetnya itu tidak target tetap tapi target yang bergerak gitu. Nah, bergeraknya ini karena tadi dari sekian banyak puluhan ribu universitas di dunia ini itu pelan-pelan itu mereka perbanyak terus. Tapi juga harus dicatat loh bahwasanya time hire itu ini bukan membela diri ya. Time hire sendiri itu kalau kita lihat secara rinci di dalam parameternya itu juga tidak bagus. Contohnya kalau kita lihat ITB misalnya ya, ITB itu mereka anggap sebagai comprehensive university, padahal bukan. ITB itu saya tahu persis karena saya ini tadinya rektor ITB. Jadi di sana itu hanya engineering,
sesudah engineering, kemudian natural sciences ya. Jadi kalau kita lihat peringkat di engineering, dia memang di 100 besar. Natural sciences-nya pun juga pada peringkat yang tinggi. Tetapi kemudian dia totalkan. Nah, yang aneh lagi kalau kita lihat tentang riset kita. Risetnya itu untuk ITB, ITB gitu ya. Dianggapnya itu risetnya itu kecil sekali atau bahkan none gitu. None artinya nol gitu ya, kecil sekali. Nah, ini tidak mungkin kalau data Scopus sendiri itu meningkatkan mereka pada peringkat riset yang signifikan di negara ini. Oke, tapi tadi saya juga jadi datanya pun masih perlu dipertanyakan. Ya, dengan Pak Gumilar tadi mengenai seperti ITB ini, apakah benar begitu dinilai komprehensif ini sebenarnya apakah ini melemahkan posisi universitas kita? Begini, memang kalau kita amati tadi ya, yang namanya ranking di tahun 2007, 2008, 2009, 2010, saya melihat dalam beberapa hal memang juga sulit kita melakukan komparasi langsung. Karena parameter di tiap tahun itu seringkali diperbaiki, bergeser atau berubah. Oleh karena kalau posisi saya ditanya tadi ke Pak Joko, apakah sejauh mana penting? Ya saya kira jawaban tadi tepat, diperhatikan, tetapi ada fokus yang lain. Artinya tugas kita ini membangun kualitas riset, kualitas di bidang pengajaran. Lembaga pemeringkatan biar aja mereka melaksanakan tugasnya sendiri. Kadang-kadang kan parameternya juga berubah dan sebagainya. Namun begini, kalau kita berbicara mengenai hasil yang mereka umumkan, suka atau tidak, ini memang menjadi hal yang membuat banyak pihak menjadi gonjang-ganjing. Sebagai contoh, di Malaysia ini, isu dari pemeringkatan ini, terutama QS, itu mereka sangat concern sekali. Terutama mereka melihat perguruan tinggi di Indonesia itu begitu cepat itu naik. Nah misalnya UI itu sekarang hampir membawahi saya kira membawahi hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Malaysia kecuali University Malaya. Nah saya kira ranking UGM dan ITB itu tidak kalah oleh mereka. Nah kalau kita lihat 3 atau 4 perguruan tinggi atau 5 ya, UNER dengan IPB dimasukkan, ITS 6 gitu. Ini saya kira satu hal yang sangat menjanjikan. Nah, kalau kita perhatikan begini, di Asia Tenggara misalnya. Di Asia Tenggara UI masuk di peringkat 6 besar. 6 besar bersama NUS, NTU. Di situ ada Chulalongkorn, University Malaya, UI, kemudian ada Mahidol. Persoalannya itu negara tersebut ya seperti NUS menggelontorkan dana dalam jumlah besar pada perguruan tingginya. Termasuk NUS memperoleh dana total dari pemerintah untuk endowment itu lebih dari 3 billion US dollar. 3 miliar dolar untuk dana abadinya. Nah, tentu ini merupakan hal yang sebenarnya di kita ini kalau kita lihat semangat juang perguruan tinggi yang ada, lalu juga dukungan dari pemerintah, kepala negara, para politisi, industri. Nah, tentu ini saya kira ke depan kalau kita mau berkembang, industri ini harus lebih banyak diajak. Terutama tax deduction policy itu harus mulai direalisasikan supaya dana dari perguruan tinggi yang langsung berasal dari industri bisa banyak masuk. Nah, itu inisiatifnya bagaimana, dari universitasnya kah atau dari industrinya atau bagaimana? Begini, peraturan mengenai tax deduction itu begini, kan kita seringkali mengkritik, oh perusahaan kok di Singapura, kok di Malaysia atau di Amerika menyumbang pada perguruan apa? Karena perusahaan Indonesia di sana itu kan melakukan investasi dan mereka mempunyai kewajiban membayar pajak. Mereka lebih suka membayar pajak itu langsung kepada perguruan tinggi, diberikan sebagai donasi. Nanti itu diperhitungkan di dalam pembayaran pajak mereka. Mereka itu kan dapat nama. Lalu apa yang diberikan bisa langsung konkret, bahkan kadang-kadang memakai nama perusahaan mereka. Sehingga ini lebih menguntungkan. Tapi Pak Gumilar, ini kan di sini anggaran pendidikan dari APBN itu sudah dinaikkan hingga 20%, begitu ya. Kemudian juga sudah jadi BHMN juga. Apakah ini tidak memberikan satu sumbangan gitu untuk begini Mbak, yang cukup signifikan untuk ini? Kalau lihat struktur budget dari APBN kita, sebenarnya Republik ini luar biasa ya.
di tengah-tengah segala keterbatasan. 1.200 triliun budget kita sebenarnya yang dipakai untuk pengembangan, untuk terobosan-terobosan mungkin hanya 9%. Dana yang lain sudah habis dipakai untuk belanja pegawai, lalu juga dipakai untuk hutang kita, untuk pembayaran hutang luar negeri. Rasionya sudah sangat bagus. Lalu juga dipergunakan untuk subsidi. Coba, orang-orang kaya di Republik ini yang mempunyai mobil itu tiap hari, tiap bulan memperoleh subsidi dari negara. Nah, saya kira hal yang kedua tentu ketika kita melihat hal tersebut dari sisi yang lain ya. Begini, tentu kalau kita perhatikan ada di kita anggaran 20%. Sebenarnya anggaran 20% itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu tidak seperti yang dibayangkan itu. Oh, berarti kan Kementerian Pendidikan Nasional 20% dari 1.200 triliun. Oh tidak. Itu kalau kita amati itu data itu paling sekitar 65 triliun karena dana itu tersebar di berbagai kementerian seperti misalnya Departemen Dalam Negeri mempunyai Diklat, lalu mempunyai STPDN, kemudian Kementerian Pertahanan, di situ ada akademi, polisi, ya sekolah-sekolah kedinasan, training-training itu sudah masuk. Nah sehingga memang kalau kita perhatikan tadi Pak Dirjen, Pak Joko, kalau lihat itu anggarannya itu sebenarnya tidak besar anggaran untuk pendidikan tinggi. Ya, kita akan break terlebih dahulu Bapak, karena kita akan berikan kesempatan bagi pemirsa untuk menelpon kami. Silahkan di 02158322 setelah pariwara berikut ini. Didukung oleh